Halo semuanya, welcome back with me Rima Rayu Putri. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, di video kali ini aku mau ceritain alur film yang berjudul I Love You From 38,000 Feet, yaitu merupakan film yang dirilis pada tahun 2016 yang disutradarai oleh Asep Kusdinar. Film ini menceritakan tentang kisah cinta seorang wanita yang bernama Aleta dengan seorang pria yang bernama Arga. Mereka bertemu di ketinggian 38.000 kaki. Tetapi sayangnya mereka pun harus berpisah di ketinggian tersebut karena pesawat yang ditumpangi Arga mengalami kecelakaan. Buat kalian yang penasaran, sebelum lanjut video ini jangan lupa tekan like dan subscribe channel ini ya, biar aku makin semangat buat upload video selanjutnya. Oke, selamat menonton dan enjoy! Film diawali dengan seorang wanita yang bernama Aleta yang diperankan oleh Michelle Judith sedang berada di sebuah pesawat rute Jakarta-Bali. Terlihat ia sedang diganggu oleh pria yang ada di sampingnya. Di sini ia kesal dan merasa terganggu oleh pria tersebut. Seorang pria yang bernama Arga yang diperankan oleh Rizky Nazar mengetahui hal tersebut. Ia pun langsung mengambil alih tempat duduk tersebut dengan mengatakan bahwa ia adalah calon suami dari si Aleta. Sesampainya di Bali, Arga ini langsung memberikan tumpangan kepada Aleta. Aleta tentunya seneng banget nih dan mengajak Arga untuk berbincang. Tetapi terlihat Arga ini adalah seorang cowok yang dingin banget teman-teman. Tiba-tiba Arga ini ditelepon oleh temannya yang memberitahukan bahwa host dalam program mereka tidak dapat mengikuti syuting. Mereka pun harus mencari pengganti untuk host tersebut. Singkat cerita, Arga dan teman-temannya merasa kebingungan karena mereka tidak mendapatkan host. Tiba-tiba datanglah Aleta yang menawarkan diri untuk menjadi host di dalam program mereka. Setelah perdebatan antara Arga dan teman-temannya, akhirnya Aleta pun diperbolehkan menjadi host dalam acara mereka. Mereka pun langsung melakukan perjalanan ke tempat lokasi di mana mereka harus syuting dalam acara mereka. Di tengah perjalanan, terlihat Rimba menceritakan tentang sifat teman-temannya. Tidak terkecuali dengan Arga. Di sini Rimba bercerita bahwa Arga ini seorang laki-laki yang sangat dingin terhadap perempuan. Banyak sekali perempuan yang mendekatinya tetapi selalu gagal dan gagal. Nah, cewek demen nih sama cowok yang kayak begini guys. Singkat cerita, mereka pun sedang melakukan syuting. Terlihat Aleta ini cari perhatian sama Arga. Ya, namanya juga cewek coy, selalu pengen diperhatiin sama cowok yang dia suka. Terlihat banget Aleta ini suka banget sama si Arga. Memang ya, mata gak bisa bohong. Pada malam hari, Arga ini bertanya kepada Aleta apa tujuan dia datang ke kota Bali. Di sini Aleta bercerita bahwa ia ini dijodohkan dengan seorang laki-laki yang berketurunan darah biru seperti keluarganya. Karena Aleta tidak ingin dijodohkan, ia pun berpenampilan dan bersikap aneh dan ia pun segera bergegas ke Bali. Dalam cerita itu, Arga pun akhirnya dapat luluh dan cair nih teman-teman. Dia tersenyum mendengar cerita dari Aleta. Singkat cerita, film dalam program mereka telah selesai. Terlihat mereka sangat senang. Arga dan Aleta ini semakin hari semakin dekat dan semakin romantis. Tuh, kalian baper gak sih teman-teman digituin? Kalau aku sendiri sebagai cewek baper banget tuh digituin. Beberapa hari kemudian, Aleta pun harus kembali ke Jakarta karena ia harus merayakan hari ulang tahunnya. Di sini Aleta itu mengungkapkan rasa cintanya dengan mengatakan I love you. Tetapi si Arga ini tidak berkata apapun, melainkan hanya mencium keningnya saja. Tetapi Arga pun berjanji akan datang ke acara ulang tahunnya Aleta nanti setelah pekerjaannya telah selesai. Arga pun memberikan sebuah kotak dan menitip pesan kepada Aleta agar membuka kotak tersebut ketika ia tidak sempat datang ke acara ulang tahunnya nanti. Di sini mereka pun berpelukan seperti Teletubbies. Iya, seperti orang pacaran gitu. So sweet banget ya mereka. Oke, singkat cerita, Arga pun telah menyelesaikan pekerjaannya di Bali. Ia pun segera bergegas menuju bandara untuk menghadiri acara ulang tahun Aleta di Jakarta. Tapi di sini aku sempat bingung sih teman-teman, karena pada saat di pesawat
pada saat perjalanan, Arga ini malah mengaktifkan handphonenya dan menghubungi Aleta. Di sini mereka chattingan mesra seperti layaknya orang pacaran. Padahal kita tahu kalau di pesawat itu tidak boleh mengaktifkan handphone. Oke lanjut, pada ketinggian 38.000 kaki, Arga pun menuliskan kata romantis yaitu I love you from 38.000 feet yang ingin dikirim ke Aleta. Tetapi HP Aleta ini mati dan tidak dapat menerima foto Arga tersebut. Tetapi cuaca dalam perjalanan penerbangan Arga ini sangatlah buruk. Mereka mengalami turbulensi yang mengakibatkan terguncang ke sana kemari. Di sini situasi sudah mulai tidak kondusif ya teman-teman. Di sini semua orang sangat panik atas kejadian tersebut. Masker oksigen pun sudah mulai diturunkan atas kejadian tersebut. Sementara Aleta segera membuka surat dari Arga karena menunggu Arga tidak kunjung datang. Sesuai pesan Arga pun, ia langsung membaca dan membuka secara perlahan. Ia senang karena di dalam surat itu Arga menyatakan bahwa ia sangat mencintai Aleta. Keesokan harinya, Aleta ini kedatangan Bogi, temennya si Arga. Bogi bercerita bahwa pesawat yang dinaiki Arga mengalami kecelakaan. Aleta yang terkejut pun segera menonton berita dan betapa terkejutnya ia atas kecelakaan pesawat tersebut yang di dalamnya terdapat Arga. Aleta dan Bogi pun segera mendatangi bandara untuk melihat manifest atas nama Arga. Ternyata benar Arga terdapat di dalam pesawat kecelakaan tersebut. Di sini Aleta sangat terpukul. Ia baru saja menemukan cintanya dan tiba-tiba harus ditinggal selamanya. Aleta dan teman-teman pun mencari jasad dari si Arga. Di sini Aleta sangat histeris dan berharap ini semua tidak pernah terjadi. 1 tahun kemudian, Aleta ini telah dijodohkan dengan Dito, seorang laki-laki yang dipilih oleh nenek dan orang tuanya. Tetapi di sini si Aleta itu masih merasakan kesedihan yang mendalam. Ia masih tidak bisa melupakan Arga yang telah menumbuhkan cinta di hatinya. Di sini terlihat Aleta ini masih berharap atas Arga. Ibunya Aleta ini terus menenangkan Aleta karena selama 1 tahun Aleta masih belum bisa melupakan Arga. Suatu hari neneknya, ibunya dan Aleta pun datang ke suatu butik untuk melihat busana pernikahan. Tiba-tiba ada seorang wanita yang menatap Aleta dengan penuh tanda tanya. Kalian bisa nebak gak sih apa hubungannya wanita ini dengan Aleta? Yuk kita lanjut dulu. Adegan dilanjutkan dengan H-1 pernikahan Aleta dengan Dito. Terlihat Aleta ini tidak bahagia sama sekali hingga tiba-tiba ia mendapatkan sebuah telepon. Dan betapa terkejutnya Aleta ketika ia mendengar suara laki-laki yang memanggil namanya seperti suara Arga. Di sini Aleta pun jatuh pingsan. Dan ketika ia sadar, ia langsung mencek HP-nya. Ketika ia melihat panggilan masuk, ia langsung berbicara kepada ibunya bahwa Arga masih hidup. Ia pun segera bergegas untuk mendatangi rumah Arga yang ada di Jakarta. Tetapi ibunya Arga ini tidak suka atas kehadiran Aleta. Sepertinya Arga ini sudah dijodohkan dengan wanita lain ya. Di sini Aleta pun langsung diusir oleh ibunya dan menyuruh Aleta melupakan Arga. Aleta sangat sedih atas kejadian tersebut. Tiba-tiba Bogi, temannya Aleta dan Arga, datang dan menguatkan Aleta. Di sini Bogi tidak percaya atas pernyataan Aleta yang menyatakan bahwa Arga masih hidup. Tetapi Aleta dengan sungguh-sungguh mengatakan bahwa Arga masih hidup. Di sini Bogi berusaha menenangkan Aleta. Hingga malam tiba, Aleta masih berdiri di depan rumah Arga sambil hujan-hujanan. Bogi yang tidak tega pun segera mendatangi Aleta dan meminta Aleta untuk pulang daripada dia sakit gitu ya teman-teman. Dan terlihat seorang wanita melihat mereka di jendela. Hari pernikahan Aleta dan Dito pun telah tiba. Terlihat mereka telah bersiap-siap. Tetapi Aleta ini masih berharap untuk Arga datang dan menghentikan semuanya. Ketika Dito ingin mengucapkan ijab kabul, tiba-tiba Dito melihat seorang laki-laki berada di pintu, yaitu Arga.
Dito pun langsung segera menghentikan ijab kabul itu dan menyuruh Aleta untuk mengejar cintanya karena Arga telah datang kembali. Aleta yang mendengar hal tersebut langsung bergegas keluar ruangan dan berlari mencari Arga. Dan betapa kagetnya ia ketika ia dapat melihat Arga kembali. Di sini akhirnya mereka pun berbincang-bincang. Arga bercerita bahwa Arga ini pada saat kecelakaan pesawat terumbang-ambing di atas laut. Ia pun ketika ditemukan langsung dirawat oleh seorang wanita yang bernama Tiara, yaitu wanita yang ada di butik saat itu ya teman-teman. Di sini mereka pun menangis. Di sini Arga bercerita bahwa Tiara mengikhlaskan Arga untuk mengejar cintanya kembali bersama Aleta. Di sini Dito pun mengikhlaskan Aleta bersama Arga karena ia mengetahui bahwa Aleta dan Arga ini sangat saling mencintai satu sama lain. Aleta dan Arga pun melangsungkan pernikahannya. Mereka pun akhirnya berbulan madu keluar kota. Dan akhirnya cerita pun selesai dengan bahagia. Dalam film ini kita mendapatkan pelajaran berharga tentang kehidupan. Di sini kita dipelajari bahwa jodoh, maut dan takdir semuanya adalah di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita sebagai umat manusia hanya bisa berdoa dan berdoa yang terbaik. Oke, segitu saja video aku kali ini. Buat kalian yang suka, jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.